Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Adapun beberapa teman kelompok saya yang mengikuti tugas saat ini adalah yang pertama ada Ervan, Ilham Putra, ada Nurlia Sari, ada Elvira, dan saya sendiri Dwi Adhihar, dan juga Ratna Sofianti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberi keberkahan, kenikmatan dan juga kelangsungan hidup yang layak. Saat ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup dari beberapa pendapat ataupun dari para ahli. Yang pertama, Profesor Emil Salim menjelaskan bahwasannya lingkungan hidup adalah benda, keadaan, ataupun pengaruh yang berada di suatu tempat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, Profesor Sujono menjelaskan bahwasannya lingkungan hidup itu adalah fisik dan jasmani yang mempengaruhi alam. Fisik dan jasmani itu adalah manusia, tumbuhan, dan juga hewan yang ada di kehidupan saat ini. Udah, cukup. Menurut Munajat Danusaputro, Profesor Dr. Munajat Danusaputro, sarjana hukum, adalah guru besar hukum lingkungan hidup Universitas Padjadjaran. Beliau juga dikenal sebagai ahli hukum lingkungan. Menurutnya, lingkungan hidup didefinisikan sebagai berikut. Semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Pratama dari HK18A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sengketa lingkungan hidup dan penyelesaiannya. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan. Penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Apabila terjadi sengketa bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau bisa disingkat UU PPLH. Dalam pasal 1 butir 25 UU PPLH mengatur bahwa nanti dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lebih lanjut dalam pasal 84 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dalam 3 poin. Yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa
di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak berhasil menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 UU PPLH, yaitu berupa pertama, bentuk dan besar ganti rugi, yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan, yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa mediator atau arbiter. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Pilihan 3 jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Jadi gugatan perdata diajukan ke pengadilan umum jika perbuatan melanggar yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup, atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan, atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan bab 15 tentang ketentuan pidana UU PPLH. Sementara untuk menyelesaikan sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan termasuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam bab 15 tentang ketentuan pidana UU PPLH. Sedangkan untuk gugatan tata usaha sifatnya terkait dengan masalah administratif mengenai keputusan di bidang lingkungan atau dikeluarkan pejabat. Gugatan tata usaha negara dapat diajukan apabila satu badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. 2. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL sampai dengan UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL, UPL. Dan 3. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan badan dilengkapi dengan izin lingkungan. Jadi apabila terdapat izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan dalam penerbitan, dapat menganjurkan permohonan pembatalan izin tersebut melalui gugatan tata usaha negara. Kesimpulannya, lingkungan hidup adalah salah satu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar manusia dapat menikmati, menjaga, dan juga merawatnya. Hablum minal alam, artinya hubungan manusia dengan alam, yang dimana tanggung jawab kita semua untuk terus menjaga lingkungan ini. Tindakan-tindakan korporasi yang sampai hari ini masih banyak terjadi di Indonesia dan selalu berdalih bahwasannya untuk kepentingan bersama. Padahal itu semua dilakukan untuk keuntungan kaum-kaum kapitalis. Hilangkan korporasi dan juga paru-paru dunia, yaitu hutan. Terima kasih. Sekian dari penjabaran kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.